Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 1.276,9 km persegi yang terdiri dari 9 kecamatan, 7 kelurahan, serta 60 desa. Kabupaten Mempawah memiliki jarak tempuh sejauh 75 km dari kota Pontianak dan dapat ditempuh dengan waktu 1,5 sampai 2 jam perjalanan melalui transportasi darat. Kabupaten Mempawah dijuluki Kota Bestari atau Bumi Galah Herat. Mempawah terkenal akan wisata budaya dan wisata kulinernya yang telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi daerah ini. Wisata budaya dan kuliner yang ada tidak hanya berperan sebagai ikon destinasi wisata saja, tetapi juga mengandung nilai filosofis yang telah ada selama bertahun-tahun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan dan tradisi masyarakat setempat. Tak hanya itu, Kabupaten Mempawah juga terkenal akan budaya Bugis. Pengaruh Bugis yang ada merupakan hasil dari bertapaknya perantau Bugis pada masa lampau di Kalimantan Barat, yang kemudian menyebar masuk ke wilayah Mempawah. Salah satu pengaruh budaya Bugis yang dapat dilihat hingga sekarang di Mempawah adalah tradisi robok-robok. Tradisi robok-robok dilaksanakan di pekan terakhir bulan Safar setiap tahunnya. Tradisi ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Di hari pertama, kegiatan yang dilakukan berupa pelepasan satwa puaka dan cuci pusaka. Hari kedua, berupa ziarah ke makam dan upacara adat Toana. Dan pada hari ketiga, berupa makan saprahan dan ritual buang-buang. Setelah acara robo-robo selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan acara hiburan rakyat, lomba-lomba, pagelaran budaya, dan pasar malam. Pengaruh Bugis di Mempawah diyakini masyarakat datang dari perantau Bugis dari Luwu, Sulawesi Selatan, yaitu Opu 5 bersaudara. Namun yang paling dominan datang dari Opu Daeng Menambon. Opu Daeng Menambon dan saudaranya awalnya datang ke Kerajaan Tanjung Pura di Matan atas undangan Sultan Muhammad Zainuddin untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebagai imbalan dari bantuan ini, Opu Daeng Menambon bisa mempersunting putri dari Sultan Kerajaan Matan, yaitu Putri Kesumba. Setelahnya, Opu Daeng dan istrinya diangkat untuk memimpin Kerajaan Bangkule Rajang atas perintah Sultan Zainuddin dan istrinya Mas Indrawati, yang seharusnya mewarisi tahta dari Panembahan Senggawok di Bangkule Rajang. Kemudian, Opu dan istrinya melakukan perjalanan menuju Kerajaan Bangkule Rajang. Opu Daeng Menambon menjadi panembahan di Bangkule Rajang hingga akhir hayatnya dan digantikan oleh putranya Gusti Jamiril. Setelah naik tahta, Gusti Jamiril memindahkan kerajaan dan pemerintahannya ke Pulau Pedalaman dan mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Mempawah. Keberadaan Kerajaan Mempawah diyakini menjadi cikal bakal tumbuhnya permukiman di Pulau Pedalaman. Permukiman ini mulai tumbuh di pinggiran sungai dikarenakan sungai merupakan akses transportasi utama pada masa lalu. Pulau Pedalaman saat ini merupakan kelurahan yang terdapat di Kalimantan Barat dengan luas sebesar 0,78 km persegi dan berjarak kurang lebih 10 km dari pusat ibu kota Kabupaten Mempawah. Hingga saat ini, terdapat bangunan yang merupakan bukti sejarah pertumbuhan pemukiman di Pulau Pedalaman. Apa sebab dikatakan Pulau Pedalaman? Karena batas alam.
terkelilingi oleh sungai sesuai dengan peta yang ada. Nanti boleh dilihat petanya, sesuai dengan peta yang ada itu nampak sekali bahwa dikelilingi oleh sungai, termasuk Sungai Mempawah yang berbatasan dengan Kelurahan Terusan, dengan Desa Antibar, dengan Desa Sejegi. Adapun bangunan yang dimaksud antara lain Istana Amantubillah, Masjid Jamiatul Khair, dan Rumah Bestari. Sebelum memulai perjalanan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Eksplorasi Melayu Mempawah. Takkan hilang Melayu di bumi. Istana Amantubillah. Bangunan ini dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Taufik Akamadin dan selesai dibangun pada tahun 1922. Menurut narasumber, bangunan Istana Amantubillah dikerjakan oleh tukang dari Sambas dan material bahan bangunan berasal dari kayu belian yang diambil langsung dari daerah Sebukit Rama, Mempawah. Fungsi utama dari Istana Amantubillah adalah sebagai rumah tinggal keluarga kerajaan. Pada awal dibangun, Istana Amantubillah terbagi menjadi dua masa bangunan, yaitu bangunan induk dan bangunan anak. Bangunan induk berfungsi sebagai area menyambut tamu dan tempat tinggal raja dan permaisuri. Sedangkan bangunan anak berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan dan ruang kerja raja. Bagian depan istana merupakan halaman yang menjadi jalur menuju keraton yang terbuat dari perkerasan semen dan lantai keramik. Sedangkan dulu masih berupa jalan setapak. Bagian belakang istana terdapat sebuah kolam yang dulunya merupakan permandian anggota keluarga istana. Kolam permandian ini dikenal dengan nama Kolam Angsa. Tetapi untuk masa sekarang sudah tidak terurus dengan baik. Pada bagian belakang terdapat bangunan kopol yang terletak dekat anak Sungai Mempawah yang dulunya berfungsi sebagai dermaga dan sekarang berfungsi sebagai tempat bersantai. Tata ruang dalam. Berdasarkan wawancara dengan pemangku adat, berikut ruang-ruang dan fungsi ruang yang terdapat di Istana Amantubillah. Selasar depan berada di depan bangunan Istana Amantubillah dan memiliki fungsi sebagai perantara antara ruang luar dan dalam. Selasar samping berada pada kiri dan kanan bangunan induk Istana Amantubillah dan berfungsi sebagai area sirkulasi dan penghubung ke bangunan anak. Selasar belakang berada di belakang bangunan utama dan memiliki fungsi sebagai area sirkulasi pada belakang bangunan utama. Ruang tamu pada Istana Amantubillah terdapat 3 ruangan, yaitu ruang tamu yang paling depan berfungsi sebagai area untuk menerima atau menyambut tamu dari rakyat atau masyarakat, dan juga area ini digunakan untuk kegiatan towana pada festival Robo-Robo. Ruang tamu yang terletak di tengah berfungsi untuk menerima atau menyambut tamu yang mempunyai kepentingan serius, bisnis, dan lain-lain yang bersifat formal. Untuk sekarang, ruang tamu yang di depan dan di tengah disatukan menjadi satu ruang karena dirasa terlalu sempit untuk kegiatan towana pada festival Robo-Robo. Kemudian, ruang tamu yang terletak di belakang berfungsi sebagai area menerima atau menyambut tamu bagi keluarga atau kerabat jauh dari raja. Ruang pusaka terletak di belakang samping bangunan dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan meriam sigonda, senjata, dan benda yang disakralkan. Untuk saat ini, ruangan pusaka diubah menjadi ruangan perabot. Kemudian, ruang gong terletak di samping bangunan dan berfungsi untuk menyimpan alat musik. Kamar raja
terletak di tengah bangunan dan berfungsi untuk tempat beristirahat raja dan permaisuri. Untuk masa sekarang, Kamar Raja telah dialihfungsikan menjadi ruang museum yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan koleksi benda-benda peninggalan kerajaan. Ruang penghubung terletak di antara Kamar Raja dan ruang tamu belakang, dan berfungsi sebagai penghubung antara ruang tamu dan ruang perjamuan. Sekarang, ruang penghubung telah diubah menjadi ruang pusaka. Ruang perjamuan berfungsi sebagai area makan bersama raja dan keluarga. Area kumpul terletak di tengah bangunan, anak, dan berfungsi sebagai tempat berkumpul raja dan keluarga. Kantor kerja raja berada di depan bangunan anak dan berfungsi sebagai area pribadi raja untuk bekerja di istana, dan sekarang telah dialihfungsikan menjadi kamar raja. Dapur yang terletak di belakang bangunan anak dan berfungsi sebagai area masak. WC yang terletak di belakang bangunan anak dan berfungsi sebagai area bersih-bersih. Parak pada bangunan utama yang terletak di atas ruang gong dan ruang penghubung berfungsi sebagai tempat meditasi, dan parak yang terdapat pada bangunan anak di atas ruang perjamuan berfungsi sebagai area beristirahat anak-anak. Untuk ornamen pada Istana Amantubilah dapat dilihat pada fasad bangunan yang terletak pada bagian atas atap, sudut atap, dinding atap, kolom, dan pagar. Pada bagian atap paling atas, terdapat tonggak lurus mengarah ke atas yang berfungsi sebagai simbol bahwa segala sesuatu berasal dari atas atau Tuhan yang Maha Kuasa, yang diajarkan dalam agama Islam. Kemudian, di antara tonggak lurus tersebut, terdapat ornamen dengan motif ombak beriring yang melambangkan bahwa raja adalah seorang pelaut gagah berani yang mampu melawan ombak. Selain itu, motif ini juga memiliki arti sebagai nilai kebersamaan. Ornamen terletak di bagian atap dengan motif bunga melati dan pakis, berfungsi sebagai lambang kedamaian dan kasih sayang. Kemudian, ornamen dengan motif kaluk pakis yang melambangkan kepribadian yang kuat. Ornamen pada dinding atap yang memiliki motif bintang 8 penjuru angin melambangkan kerajaan Opo Daeng Menambot. Ornamen yang terletak pada sudut atap memiliki motif bunga melati, kombinasi pakis atau paku-paku, serta bunga kenanga yang melambangkan kesucian dan keindahan diri manusia. Kemudian, pada dinding atas, terdapat ornamen berbentuk garis-garis vertikal dengan kedua ujung berbentuk bidang wajik. Wajik memiliki arti keimanan dalam beradat dan rasa bersyukur dalam kebersamaan. Ornamen dengan motif ukiran kombinasi bunga-bunga yang terletak di bagian dinding atas di antara kolom melambangkan kedamaian dan kasih sayang. Motif flora atau bunga-bunga melambangkan kedamaian dan kasih sayang juga terdapat di bagian sudut dinding atas. Ornamen yang terletak di pagar dengan motif padi bunting memiliki arti kesuburan dan kemakmuran. Struktur bawah bangunan Istana Amantubilah menggunakan pondasi tiang tongkat dengan material kayu belian yang ditancapkan secara menerus ke tanah dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah. Di atas pondasi, terdapat struktur balok lantai yang terdiri dari balok induk dan anak dengan material kayu belian dan lantai papannya menggunakan jenis kayu belian. Struktur tengah bangunan Istana Amantubilah menggunakan sistem rangka kayu yang tiangnya menggunakan material belian, dan dinding Istana Amantubilah menggunakan material kayu belian dan bengkirai yang disusun secara horizontal. Untuk struktur atas bangunan Istana Amantubilah berbentuk limas, dengan rangka atapnya terbuat dari kayu belian dan penutup atapnya berupa sirap berlian.
Masjid Jamiatul Khair. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 1906. Menurut narasumber Haji Daeng Farudin, bangunan Masjid Jami merupakan masjid tertua dan pertama yang dibangun di Pulau Pedalaman. Pada masa lalu, Masjid Jamiatul Khair berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat belajar agama Islam, sehingga banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar Pulau Pedalaman untuk memperdalam ilmu agama Islam. Pada masa awal dibentuknya Masjid Jamiatul Khair, sekitar wilayah lainnya di sekitar Mempawah belum memiliki masjid, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Mempawah datang mengunjungi Masjid Jamiatul Khair untuk beribadah. Masjid ini 1906 didirikan. Memang daerah ini dulu nggak punya tempat masjid, jadi orang-orang dari kampung-kampung itu datang dari sini ke masjid. Jadi yang untuk belajar ilmu ya. Saat ini, peran masjid tersebut lebih terfokus sebagai tempat ibadah tanpa melibatkan fungsi pengajaran atau pendidikan seperti pada masa awalnya. Terdapat tempat wudhu yang terletak di dekat pintu masuk arah utara masjid. Tempat wudhu tersebut merupakan sebuah bak air tua yang telah digunakan sebagai tempat wudhu sejak dulu. Penduduk juga berwudhu di sungai yang ada di samping masjid. Adapun ruang-ruang yang terdapat di Masjid Jamiatul Khair beserta fungsinya, area sholat berbentuk persegi yang merupakan ruangan utama dan terbesar dan berfungsi sebagai area beribadah. Pada ruangan ini, terdapat 4 pilar besar yang menjadi integral dari desain dan struktur bangunan. Mihrab memiliki bentuk persegi panjang dan berfungsi sebagai tempat imam dan raja memimpin ibadah. Area balai yang berbentuk segi 8 dan berfungsi sebagai area berkumpul dan tempat beduk ditempatkan. Ornamen pada Masjid Jamiatul Khair menggunakan material kayu. Motif utama adalah motif lebah bergayut yang terletak pada lispang. Motif lebah bergayut memiliki makna kerukunan, kesiapan untuk berkorban, dan semangat untuk tidak mementingkan diri sendiri. Pada bagian dinding atas balai, terdapat ornamen dengan motif garis-garis vertikal dengan kedua ujung berbentuk bidang wajik. Wajik memiliki arti keimanan dalam beradat dan rasa syukur dalam kebersamaan. Ornamen dengan motif bunga cengkeh terdapat pada bagian lispang atap bagian atas. Motif bunga cengkeh memiliki makna kemegahan yang merupakan salah satu unsur budaya Melayu. Sementara itu, ornamen pada dinding atap menggabungkan motif geometri dan flora di bagian sudut. Struktur bawah Masjid Jamiatul Khair menggunakan pondasi tiang kayu atau pondasi tiang tongkat yang ditancapkan secara terus-menerus ke tanah dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah. Material pondasi yang digunakan adalah kayu belian, sedangkan untuk lantai papannya menggunakan material kayu belian. Struktur tengah Masjid Jamiatul Khair terdiri dari tiang-tiang kayu vertikal dan horizontal berupa balok kayu yang bermaterial dari kayu belian. Dinding bangunan dari kayu belian yang disusun secara vertikal. Untuk struktur atas Masjid Jamiatul Khair memiliki atap berbentuk limas dengan struktur rangka atap yang menggunakan material kayu belian dengan penutup atap berupa sirap belian.
Rumah Bestari. Bangunan Rumah Bestari merupakan bangunan pribadi milik Panembahan Taufik Akamadin. Jadi rumah ini sebenarnya rumah tempat istirahat raja dari keraton itu kan, pagi sore. Menurut narasumber Haji Daeng Farudin, bangunan Rumah Bestari dibangun oleh tukang yang sama saat membangun Istana Amantubila. Namun, tidak diketahui tahun pasti dibangun rumah ini. Dan diperkirakan Rumah Bestari telah berusia kurang lebih sama dengan Istana Amantubila. Sejak awal berdirinya bangunan, telah berpindah tangan sebanyak 4 kali, yaitu Panembahan Taufik Akamadin, istri Panembahan Taufik Akamadin, adik dari istri Panembahan, dan keponakan dari Panembahan Taufik Akamadin. Pada masa lalu, Rumah Bestari berfungsi sebagai tempat peristirahatan raja, tempat raja untuk melihat aktivitas rakyat, dan tempat untuk berkumpul, serta mengadakan acara atau kegiatan seperti pengajian atau kasidah. Adapun ruang-ruang yang terdapat di Rumah Bestari beserta fungsinya, selasar depan terletak di bagian paling depan bangunan dan berfungsi sebagai tempat raja biasa melihat aktivitas masyarakat di ruang terbuka melalui jendela yang ada pada selasar. Selasar samping terletak pada samping bangunan dan berfungsi sebagai area sirkulasi untuk masuk ke dalam bangunan dan area belakang. Serambi depan berfungsi sebagai area berkumpul khusus untuk laki-laki. Serambi belakang berfungsi sebagai area berkumpul khusus untuk perempuan. Kamar raja berada di samping area serambi belakang dan hanya dibatasi oleh pembatas berupa kain dan difungsikan sebagai tempat beristirahat raja. Area basah berbentuk memanjang ke samping dan tidak memiliki atap dan dibiarkan terbuka. Memiliki fungsi sebagai tempat mandi raja dan menampung air. Susunan papan lantainya dipasang berjarak agar air dapat langsung mengalir ke bawah. Dapur berbentuk memanjang ke samping dan berada di belakang bangunan dan memiliki fungsi sebagai ruang untuk memasak. WC terletak di bagian belakang bangunan dan berbentuk menjorok keluar. Parak terletak di atas ruangan serambi depan dan belakang dan memiliki fungsi sebagai area berkumpul khusus perempuan. Ornamen pada Rumah Bestari terbuat dari material kayu. Ornamen terdiri dari motif flora yang terletak pada bagian dinding atas dan lispang. Adapun ornamen dengan motif gadah yang terletak di bagian pagar. Terdapat juga motif pucuk rebung yang berdasarkan wawancara memiliki arti kesuburan dan bermakna kemakmuran hidup, berkembang usaha, dan dapat mewujudkan hidup yang aman dan damai. Ornamen dengan motif geometri yang terletak pada kolom dan dinding atas. Kemudian juga terdapat ornamen dengan motif bunga walet yang terletak di bagian atas pintu dan memiliki fungsi sebagai hiasan untuk memperindah bentuk. Terdapat pula ornamen dengan motif tampuk manggis yang terletak di dinding parak dan memiliki arti kemegahan dan kasih sayang. Struktur bawah Rumah Bestari menggunakan pondasi tiang tongkat dengan material dari kayu belian yang ditancapkan ke tanah dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah. Di atas pondasi, terdapat struktur balok induk dan anak yang menggunakan kayu belian. Papan lantainya juga menggunakan material kayu belian dan bengkirai. Struktur tengah Rumah Bestari menggunakan sistem rangka kayu yang terdiri dari tiang kayu dan balok kayu dengan material kayu belian. Dinding kayu bestari terbuat dari kayu bengkirai yang disusun secara vertikal. Untuk struktur atas Rumah Bestari berbentuk limas dengan rangka atapnya menggunakan kayu belian dan penutup atap berupa sirap kayu belian.
Benteng Kota Batu. Benteng Kota Batu berfungsi sebagai pertahanan terhadap serangan Belanda terhadap istana pertama yang terletak di Kampung Brunei. Benteng ini dibangun pada masa kepemimpinan Gusti Jamiril, putra dari Panembahan Adijaya Kusuma Jaya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan pengukuran, dapat disimpulkan bahwa benteng ini memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 80 meter dan lebar 50 meter, dengan total luas sekitar 4.000 meter persegi. Tinggi benteng ini diperkirakan mencapai sekitar 3 meter dengan tebal dinding sekitar 45 cm. Benteng Kota Batu ini dilengkapi dengan lubang-lubang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau pemasangan senjata. Keberadaan lubang-lubang ini mencerminkan strategi pertahanan yang diterapkan pada masa itu, menunjukkan bahwa benteng ini dirancang dengan cermat untuk melindungi wilayahnya. Kondisi benteng Kota Batu sekarang sudah banyak mengalami kerusakan dan hanya setengah dari bagian benteng yang masih berdiri. Sementara sisa yang lainnya sudah hancur dan tinggal potongan dari pecahan benteng yang telah roboh. Saat ini, benteng Kota Batu masuk dalam cagar budaya Kota Mempawah. Meskipun kini hanya berupa sisa-sisa sejarah, informasi yang ditemukan melalui eksplorasi ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang keberadaan dan fungsi benteng ini pada periode sejarah tertentu. Rumah Besak. Rumah Besak terletak di wilayah situs Benteng Kota Batu dan merupakan istana kedua yang dibangun setelah istana pertama di Kampung Brunei yang mengalami kebakaran. Menurut wawancara dengan pemilik saat ini, yaitu Bapak Gusti Hairudin, Rumah Besak awalnya berfungsi sebagai kediaman sekaligus pusat pemerintahan kerajaan. Setelah pembangunan istana ketiga, yaitu Istana Aman Tubilah, Rumah Besak kemudian beralih fungsi sebagai tempat tinggal Ratu Kesumba dan juga menjadi lokasi untuk lembaga sosial masyarakat. Saat ini, Rumah Besak telah mengalami perombakan bertahap dan digunakan sebagai tempat tinggal oleh pemilik saat ini. Meskipun begitu, bangunan ini tetap menyimpan sejumlah peninggalan material dari masa Rumah Besak yang lama, dan menurut wawancara dengan pemilik Rumah Besak, bangunan ini memiliki bentuk persegi panjang, dengan panjang dan lebar sekitar 50 x 17 meter, dan memiliki luas total 850 meter persegi. Rumah Besak bertipe rumah panggung dengan ketinggian sekitar 70 cm, dan struktur bangunan ini mengarah ke belakang menuju anak sungai Mempawah. Di bagian belakang Rumah Besak, terdapat kolam pemandian yang terletak di sebelah kopol. Atap Rumah Besak memiliki bentuk pelana dengan poni pada bagian teras atau selasar. Keseluruhan bangunan ini dibuat dari material kayu dengan warna dominan hijau toska yang sama seperti Istana Aman Tubilah. Akses ke Rumah Besak dilakukan melalui tangga yang memanjang serupa dengan terdapat pada Istana Aman Tubilah. Sedangkan tangga pada selasar samping dan belakang menggunakan ukuran yang lebih kecil. Menurut wawancara dengan pemilik Rumah Besak, secara umum, ruangan-ruangan di dalam bangunan ini terdiri dari kamar, dapur, serambi depan, lorong, area selasar di bagian depan, samping kiri, dan belakang bangunan. Secara proporsional, ruang kamar tidur menjadi ruang terbanyak dalam bangunan ini. Selain itu, terdapat dapur di bagian belakang bangunan yang berfungsi sebagai ruang memasak dan penyimpanan peralatan dapur. Area lorong tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar ruangan, tetapi juga digunakan sebagai tempat berkumpul dan pembelajaran agama. Sama halnya dengan serambi depan yang memiliki fungsi serupa. Di bagian selasar belakang, terdapat area tanpa atap dengan panjang sekitar 5 meter yang berfungsi sebagai tempat bekerja, menjemur hasil kerja, dan menjemur pakaian. Menurut wawancara dengan pemilik Rumah Besak, dinding, plafon, dan lantai bangunan ini dibuat dari bahan papan kayu. Papan lantai dipasang dengan rapat secara vertikal terhadap fasad bangunan, sementara papan dinding disusun secara horizontal.
Berdasarkan wawancara dengan pemilik rumah Besak, disebutkan bahwa pada bagian lispang bangunan terdapat ornamen berupa lebah bergayut atau bergantung. Ornamen ini memiliki makna simbolis sebagai representasi kerukunan, kesiapan untuk berkorban, dan semangat untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ketiga bangunan ini masih berdiri dengan kokoh hingga saat ini. Keberadaan bangunan-bangunan ini menunjukkan adanya bukti peninggalan sejarah yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Pedalaman, Kabupaten Mempawah. Bangunan-bangunan ini sendiri telah menjadi aset budaya berupa bangunan tradisional yang perlu dijaga dan dilestarikan. Maka dari itu, perlu dieksplorasi dan didokumentasikan agar terdapatnya catatan dokumentasi. Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak ikut ambil andil dalam pelestarian bangunan tradisional dengan melakukan eksplorasi arsitektur Kalimantan Barat. Untuk tahun 2023, eksplorasi yang dilakukan di Kabupaten Mempawah, Pulau Pedalaman, dilaksanakan oleh mahasiswa arsitektur angkatan 2020, kelompok A, tim Melayu.